Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini saya akan mengulang kembali pembelajaran matematika dengan materi pembulatan bilangan, ya. Baik itu kesatuan terdekat, kepuluhan terdekat, keratusan terdekat, dan keribuan terdekat, ya. Kenapa kita ulang? Karena dari hasil latihan yang kemarin sudah saya periksa, anak-anak masih banyak yang belum mengerti, ya. Jadi saat ini kita ulang kembali pembelajarannya. Mari perhatikan ya, Nak. Pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Nah, perhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah angka persepuluhannya. Ingat ya, Nak, angka persepuluhannya. Jika angka persepuluhannya 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan menjadi 0. Ya. Nah, jika angka 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan menjadi 1. Ingat tadi, jika angka persepuluhannya 1, 2, 3, dan 4 dibulatkan menjadi 0. Jika angka persepuluhannya 5, 6, 7, 8, dan 9 maka dibulatkan menjadi 1. Itu kuncinya. Nah, mari sekarang kita perhatikan contohnya. Contoh 18,4. Ya, dibulatkan kesatuan terdekat. Oke, perhatikan. 18 ditambah 0. Kenapa ditambah 0? Kita perhatikan angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah angka 4. 4 itu, coba kita lihat posisi angka 4. Nah, 1, 2, 3, dan 4. Maka dibulatkan menjadi 0. Nah, jadi 18 ditambah 0 adalah 18, ya. Nah, kita perhatikan. Contoh berikutnya 25,7. Nah, mari kita perhatikan cara mengerjakannya. 25,7. Lihat, angka persepuluhannya adalah angka 7. Nah, tadi ingat 5, 6, 7, 8, dan 9 itu dibulatkan menjadi 1. Lihat, angka persepuluhannya 7, ya. Jadi di 7 itu ya dibulatkan menjadi 1. Sehingga 25 ditambah 1 hasilnya 26. Jadi 18 dibulatkan kesatuan terdekat 18,4 dibulatkan kesatuan terdekat adalah 18. 25,7 dibulatkan kesatuan terdekat adalah 26. Nah, kita perhatikan contoh yang ketiga, 135,3, ya. Jadi lihat, persepuluhannya adalah 3, berarti kita bulatkan menjadi 0, sehingga 135 ditambah 0 adalah 135. Jadi 135,3 dibulatkan kesatuan terdekat adalah 135. Seperti itu ya, Nak. Kita lanjutkan kembali ya. Sekarang pembulatan bilangan kepuluhan terdekat. Mari perhatikan caranya. Nah, pembulatan bilangan kepuluhan terdekat yang mau diperhatikan itu adalah angka satuannya. Ingat, tadi kalau pembulatan bilangan kesatuan terdekat yang dilihat adalah angka persepuluhan. Sementara kalau pembulatan bilangan kepuluhan terdekat yang diperhatikan itu anak-anak adalah angka satuannya. Lihat kuncinya. Jika angka satuannya 1, 2, 3, dan 4 itu dibulatkan menjadi 0. Ya. Jika angka satuannya 5, 6, 7, 8, dan 9 itu dibulatkan menjadi 10. Ingat tadi ya kuncinya ya. Jika angka satuannya 1,
2, 3, dan 4 dibulatkan menjadi 0. Jika angka satuannya 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan menjadi 10. Perhatikan contohnya ya nak. Nah sekarang perhatikan contohnya. Contoh 74 ya, dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi berapa? Perhatikan 74 angka satuannya adalah angka 4 ya, sementara 7 itu nilainya adalah puluhan. Jadi 70 ditambah 0. Kenapa 0? Lihat angka satuannya. Satuannya adalah 4 ya, sehingga dibulatkan menjadi 0. Jadi 70 ditambah 0 hasilnya adalah 70 ya. Jadi pembulatan bilangan ke puluhan terdekat 74 adalah 70. Perhatikan contoh yang kedua 505. Perhatikan nah 505 ya. Nah 505 ya, 5 itu adalah angka satuannya ya. Nah perhatikan 500 ditambah 10. Kenapa ditambah 10? Perhatikan. Lihat angka satuannya. Satuannya itu 5. Tadi batasnya dari 5 ya nak. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibulatkan menjadi 10. Nah sehingga 500 ditambah 10 hasilnya 510. Jadi 505 dibulatkan ke puluhan terdekat hasilnya adalah 510 ya. Sekarang kita perhatikan contoh yang ketiga 19. Nah 19 jika dibulatkan ke puluhan terdekat berapa nilainya? Oke perhatikan 19. Perhatikan angka satuannya. Angka satuannya adalah 9 ya. Nah puluhannya itu adalah 1. Jadi 10. Perhatikan ya nak. 10 ditambah 10. Kenapa? Karena angka satuannya adalah 9 ya. Lihat. Jika 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan menjadi 10. Nah sehingga 10 ditambah 10 hasilnya 20. Jadi 19 dibulatkan ke puluhan terdekat nilainya adalah 20. Seperti itu ya nak. Nah kita lanjutkan kembali pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Perhatikan nak. Pembulatan bilangan ke ratusan terdekat yang diperhatikan itu adalah angka puluhannya ya. Perhatikan. Jika angka puluhannya 10 sampai dengan 49. Ingat, jika angka puluhannya 10 sampai dengan 49 maka dibulatkan menjadi 0 ya. Jika angka puluhannya 50 sampai dengan 99 maka angka puluhannya dibulatkan menjadi 100. Kita perhatikan contohnya nah. Contoh kita perhatikan ya. Yang pertama 756 ya. Nah angka puluhannya yang mana? Angka puluhannya adalah 56. Tadi ingat ya 56. Nah 56 itu dari poin kedua ya 50 sampai 99 ya. Jadi 56 dibulatkan menjadi 100. Nah jadi kita perhatikan 700 ditambah 100 ya. 700 ditambah 100 hasilnya adalah 800. Jadi 756 jika dibulatkan ke ratusan terdekat nilainya adalah 800 ya. Kita perhatikan contoh yang kedua. Perhatikan nah. Contoh yang kedua 2435. Perhatikan 2000 kita pisah-pisah dulu ya nak. Kita pilah dulu. Kita 2000. Nah 2000 ditambah 400. Nah sekarang kita perhatikan angka
puluhannya. Puluhannya angka berapa? 35. Nah, 35 itu kita bulatkan kemana? Iya, 35 itu kita bulatkan menjadi 0. Kenapa? Karena tadi sudah ada ketentuannya, jika angka puluhannya 10 sampai dengan 49, maka dibulatkan menjadi 0. Nah, 35 itu ya kurang dari 50, sehingga harus kita bulatkan menjadi 0. Jadi 2000 ditambah 400 ditambah 0. Ya, hasilnya adalah 2400. Sehingga 2435 jika kita bulatkan ke ratusan terdekat, hasilnya adalah 2400. Ya. Nah, kita perhatikan sekarang contoh yang ketiga. Perhatikan. 5759. Nah, kita perhatikan angka puluhannya. Oke. Nah, sebelumnya kita pilah-pilah dulu nilai tempatnya ya. 5000 ditambah 700. Oke, situ sudah ada nilainya ya. 5000 ditambah 700. Oke, sekarang kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya adalah 59. 59, kita lihat ketentuannya tadi ya. Jika angka puluhannya 50 sampai dengan 99, maka dibulatkan menjadi 100. Nah, jadi 59 itu kita bulatkan menjadi 100. Ya. Jadi 5000 ditambah 700 ditambah 100. Hasilnya adalah 5800. Ya, 5800 ya anak-anak. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Nah, sekarang kita lanjut materi kita, pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Perhatikan nak. Nah, pembulatan bilangan ke ribuan terdekat yang harus diperhatikan itu adalah angka ratusannya. Ya, jika angka ratusannya 100 sampai dengan 499, maka harus kita bulatkan menjadi 0. Ya, jika angka ratusannya 500 sampai dengan 999, maka harus kita bulatkan menjadi 1000. Itu tadi ketentuannya ya. Sekarang mari kita perhatikan contohnya ya. Nah, kita perhatikan contohnya nak. Contoh yang pertama, 9980. Nah, mari kita pisahkan dulu nilainya. 9000 ditambah 1000. Nah, kita perhatikan 1000-nya itu ya nak. Kenapa itu angkanya 1000? Karena angka ratusannya adalah 980. Ingat tadi ketentuannya 500 sampai dengan 999 dibulatkan menjadi 1000. Jadi 9000 ditambah 1000. Jadi anak-anak sudah paham ya dari mana datangnya 1000 ya. Oke, sekarang kita jumlahkan. 9000 ditambah 1000 hasilnya adalah 10.000 ya, sehingga 9980 jika dibulatkan ke ribuan terdekat nilainya adalah 10.000. Seperti itu. Kita perhatikan contoh yang kedua. Kita perhatikan nah. 7450. Nah, kita perhatikan ratusannya ya, angka ratusannya adalah 450. Ya, 450. Ingat, dari 100 sampai dengan 499 ya. Jika angka ratusannya 100 sampai dengan 499, maka dibulatkan menjadi 0. Nah, kita perhatikan. Jadi 450 itu kita bulatkan menjadi 0.
ya kan? Nah, jadi 7.000 ditambah 0 hasilnya adalah 7.000 ya. Sehingga 7.450 jika kita bulatkan ke ribuan terdekat nilainya adalah 7.000. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita perhatikan kembali contoh yang ketiga ya nak, agar kamu lebih paham lagi. Contoh yang ketiga, 8.500 ya. Jika dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi berapa? Kita perhatikan. 8.000 ditambah 1.000. Nah, kenapa 1.000? Nah, kita perhatikan angka ratusannya. Angka ratusannya 500. Tadi ketentuannya ya, jika angka ratusannya 500 sampai dengan 999 maka dibulatkan menjadi 1.000 ya. Nah, jadi 8.000 ditambah 1.000 hasilnya adalah 9.000. Sehingga 8.500 jika kita bulatkan ke ribuan terdekat hasilnya adalah 9.000. Apakah anak-anak sudah mengerti? Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita perhatikan contoh soal yang terakhir, contoh yang keempat. Kita perhatikan nak, 10.540 ya. Jika dibulatkan ke ribuan terdekat, nah menjadi berapa? Perhatikan, 10.000. Nah, 10.000 sudah ada di situ ya nak ya. 10.000 ditambah 1.000. Nah, kenapa 1.000? Kita perhatikan angka ratusannya. Angka ratusannya adalah 540 ya. 540 itu ya dibulatkan menjadi 1.000 ya nak. Ya, 540 ratusannya ya. Kita perhatikan angka ratusannya 540 dibulatkan menjadi 1.000. Sehingga 10.000 ditambah 1.000 hasilnya adalah 11.000. Jadi 10.540 jika kita bulatkan ke ribuan terdekat nilainya adalah 11.000. Seperti itu ya anak-anak. Saya harap dengan pengulangan materi sekarang ini kalian lebih paham lagi. Nah, berdasarkan hasil penjelasan yang barusan saya jelaskan tadi, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Perhatikan tugasnya ya nak. Yang pertama, bulatkan bilangan berikut ke satuan terdekat ya. 84. Yang kedua 23,5. Itu dia. Soal yang kedua, bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. Perhatikan soalnya, 93. Kemudian 205. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga. Bulatkan bilangan berikut ke ratusan terdekat ya. Soalnya yang pertama 1050. Yang kedua 2265. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir, yang keempat. Bulatkan bilangan berikut ke ribuan terdekat. 20.350. 35.750. Nah, tugas ini dapat kalian kerjakan di buku tugas ya anak-anak. Anak-anak, saya harap kalian masih semangat dalam belajar di rumah ya. Jika kurang mengerti dapat ditanyakan kepada orang tua, saudara, dan bisa kepada mem sendiri. Oke, kita berjumpa di lain waktu seperti biasa. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak.